Halo semuanya, penerima Bansos PKH harus menyesuaikan diri dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial terkait Bansos PKH. Mungkin ada yang mengalami nominal bansosnya mungkin saja turun, mungkin saja bansosnya tidak bisa cair, dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimanakah solusinya? Kita akan temukan jawabannya pada video kita kali ini. Namun sebelum itu, mari turut mendukung channel ini untuk terus berkembang dengan diklik subscribe bagi yang belum, dan juga silakan untuk dibantu di-share video ini di media sosial Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi Anda yang selalu senantiasa menyimak informasi pada channel YouTube ini, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga semakin sukses. Dan mungkin yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang, dan mudah-mudahan nantinya pada channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda semua. Baik, tanpa panjang lebar, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Masih seputar Bansos PKH, khususnya terkait saldo Bansos yang masih saja kosong. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Kita simak penjelasan berikut ini. Baik, Sobat Netizen semuanya, pada video kali ini saya buat khusus kepada Anda semua yang kemarin banyak sekali komentar di YouTube ya, yang menanyakan terkait Bansos PKH-nya, ada yang masih belum cair, berikutnya ada yang nominal bansosnya turun, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok hal tersebut bisa terjadi, dan kira-kira nanti apakah ada solusi ya agar bansosnya bisa cair kembali? Nah, di sini saya akan coba menyampaikan sesuai yang saya pahami ya. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwasanya terkait pencairan bansos PKH, jadi cair tidaknya bansos itu adalah murni wewenang dari Kementerian Sosial ya. Jadi bukan wewenang dari SDM, dari pendamping, ataupun dari petugas ya di lapangan. Artinya pencairan cair tidak bansos itu adalah wewenang dari Kemensos dan bukan dari kami selaku SDM. Nah, berikutnya terkait saldo PKH yang masih kosong, mungkin dari Anda ada yang mengalami yang masih kosongnya itu mungkin pada pencairan tahap ini masih kosong, atau bahkan di pencairan PKH tahun 2021 juga ada yang dalam 1 tahun bansos PKH-nya ternyata belum cair atau tidak cair gitu ya. Dan juga mungkin ada yang mengalami pada pencairan tahap 1 ini nominal bansosnya kok tiba-tiba ada yang berkurang. Mungkin yang semula terima sekitar 1 juta, sekarang hanya terima sekitar 200.000 saja. Poin yang pertama terkait saldo kosong. Jadi terkait saldo kosong ini sebenarnya ada beberapa penyebab ya. Penyebab yang pertama yang sering terjadi yakni terkait data pada DTKS-nya itu ada yang bermasalah ya. Mungkin datanya masih belum padan antara DTKS dengan di Dukcapil sehingga tidak terbaca ya di DTKS. Kalau data bansos ini tidak terbaca, maka jelas bansosnya tidak bisa cair ya. Mengingat saat ini untuk pencairan bansos PKH itu basic datanya atau acuan datanya sekarang menggunakan data yang ada di DTKS dan tidak menggunakan data yang di EPKH. Kalau dulu tahun 2020 mungkin masih menggunakan data yang ada di EPKH, namun sekarang karena sudah dipadankan dengan data Dukcapil, pencairannya menggunakan basic data yang sudah dipadankan antara Dukcapil dengan di DTKS. Berikutnya penyebab mungkin saldo bansos PKH yang masih kosong bisa saja ternyata yang bersangkutan itu sudah tergraduasi ya. Mungkin karena sudah kaya atau sudah meninggal dan tidak ada ahli waris gitu ya. Itu bisa dikatakan graduasi, dan kalau sudah tergraduasi maka data di DTKS-nya kan akan terbaca tidak aktif ya. Kalau tidak aktif maka jelas bansosnya itu tidak bisa cair ya. Penyebab ketidakcairan bansos PKH bisa jadi karena adanya masalah pada OMSPAN ya, atau online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran. Nah, di sana mungkin ada mungkin data-data yang mungkin tidak valid, atau bahkan rekeningnya yang bermasalah, atau mungkin terblokir dan lain sebagainya, sehingga bansosnya tidak bisa cair. Mungkin bagi Anda yang bansos PKH-nya tidak bisa cair ini, sebelum Anda berspekulasi yang tidak-tidak, saran saya silakan untuk
dikonsultasikan dulu ya, untuk dibantu dicek dulu di dalam data DTKS-nya apakah kira-kira ada masalah atau tidak ya. Kalau memang ada masalah ya nanti akan dicari ya solusinya itu bagaimana, apakah perbaikan ataukah usul baru seperti itu. Jadi kesimpulannya mungkin bagi Anda penerima PKH yang saldonya kosong itu ya, saldo kosong, silakan untuk dicek dulu ya di DTKS. Anda bisa cek DTKS itu bisa di operator SIG-NG di desa untuk konsultasi atau datang ke dinas sosial ya untuk cek atau konsultasi. Namun kita pahami juga ya terkait bansos PKH ini karena sekarang kan datanya itu sangat dinamis ya. Jadi terkait bansos kita pahami dulu bersama bahwasanya ini adalah bantuan sosial. Jadi sifat bansos itu bisa saja cair, bisa saja tidak cair. Dan bansos ini perlu digarisbawahi ini bukanlah upah bulanan atau gaji bulanan seperti itu. Berikutnya terkait terkait nominal bansos PKH yang turun. Nah, itu ketika kami kemarin cek ya secara secara umum, ternyata penyebab utamanya yakni data yang ada di DTKS, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya nominal bansos PKH sekarang itu acuan nominalnya atau acuan informasinya itu menggunakan data pada DTKS ya, atau data terpadu kesejahteraan sosial, di mana mungkin kalau di EPKH mungkin nama anak-anak bunda itu semua tercatat, namun kalau di DTKS itu ada satu nama yang tidak tercatat atau mungkin satu nama itu NIK-nya ada yang belum valid, itu akan berakibat terhadap nominal bansos ya. Jadi kemarin juga sempat ada yang konsultasi kemari, sebelumnya di sistem EPKH itu dia mempunyai 2 anak, 1 SD, 1 SMP, ternyata di DTKS-nya itu yang SD ini masih belum tercatat ya. Dan kalau belum tercatat maka akan berdampak pada nominal bansos, akan berubah atau akan turun karena yang SD-nya yang di DTKS itu masih belum tercatat. Solusinya bagaimana? Solusinya nanti tetap ya kembali lagi dicek di DTKS-nya apakah di sana sudah muncul nama anak bunda, ataukah di sana ternyata ART atau anggota rumah tangga dari bunda sekali itu ada yang datanya masih belum valid atau belum padan. Ya solusinya tetap dipadankan dulu atau diperbaiki dulu. Nantinya kita lihat di pencairan PKH tahap 2 apakah nanti akan ada perubahan nominal atau nominalnya akan sesuai dengan komponen atau tidak. Yang jelas kalau mungkin ada yang mengalami perubahan nominal ya dan bansosnya PKH masih bisa cair, itu dipastikan itu kepesertaan di DTKS itu masih aktif, cuma mungkin ART-nya atau anggota rumah tangganya itu ada yang datanya mungkin belum terbaca atau masih belum valid atau bahkan belum diinput seperti itu. Jadi kesimpulan pada video kita kali ini terkait saldo 0, terkait nominal PKH yang turun, itu semua pangkalnya atau mungkin yang bisa kita simpulkan pangkal permasalahannya gitu harus kita cek dulu di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ketika sudah dicek DTKS, kita akan ketahui bersama ini penyebabnya itu apa. Apakah sudah tergraduasi, ataukah belum padan, atau bagaimana. Karena pencairan saat ini, ya sesuai dengan informasi yang kami peroleh untuk PKH, pencairannya itu mengacu pada data update yang ada di DTKS. Jadi masih belum menggunakan EPKH. Karena saat video ini saya rilis, sistem EPKH juga masih maintenance atau masih dalam perbaikan sehingga tidak bisa diakses seperti itu. Baik, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat bagi Anda yang mungkin saldo 0 PKH ya atau bansosnya masih kosong. Mudah-mudahan ya kami doakan mudah-mudahan bansos PKH-nya itu bisa cair kembali atau mudah-mudahan ada jalan rezeki lain bagi Anda semua. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Haris, mohon maaf undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.